Saya mendengar juga salah satu menteri dari Presiden Jokowi akan diplot bergandengan tangan dengan Anies Baswedan tahun 2024. Apakah ini ya seolah-olah Anies menjadi tak tersentuh? Saya protes sebagai rakyat. Sebagai rakyat Jakarta, saya protes. Kalau orang-orang dari pemerintahan sudah bermain dua kaki seperti ini, apalagi ada isu TNI, Polri, Purnawirawan maupun yang aktif juga sudah membentuk tim inti begitu. Apalagi pentolan-pentolan BUMN juga menjadi tim inti. Saya merasa ini negara ini yang dipermainkan oleh kaum kadal. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, entah kenapa hari ini tiba-tiba saya ingat dengan Anies Baswedan. Bukan ingat dengan pribadinya, tapi bagaimana kasusnya dengan KPK. Saya kok tidak mendengar progres atau tindak lanjut dari apa yang dikatakan oleh Ketua KPK Firly Bahuri akan memanggil Anies Baswedan sebagai saksi korupsi pembelian tanah di Munjul di daerah Jakarta Timur. Apa kabar Pak Firly? Apa hambatannya memanggil Anies Baswedan? Kenapa Anies Baswedan seolah-olah tidak tersentuh, untouchable begitu bagi saya? Aneh. Padahal banyak sekali keanehan-keanehan di DKI Jakarta. Komitmen untuk Formula E 560 miliar. Dana hibah 2,1 triliun kepada ormas-ormas pendukungnya Anies. Dan kemudian dana penanggulangan Covid yang digelontorkan dari pemerintah pusat. Terus kemudian kelebihan bayar. Mulai damkar, ada lagi kelebihan bayar untuk proyek pengadaan bus Transjakarta. Apa kabarnya KPK? Ini bagi saya aneh, sebagai anak bangsa saya aneh. Kenapa KPK seolah-olah tidak berdaya? Nah, pertanyaan saya sekarang, siapa yang melindungi Anies Baswedan? Saya bingung. Saya mendengar kabar dia akan diplot menjadi calon presiden tahun 2024. Fine, tidak ada masalah. Tapi kita harus fair bahwa dia bermasalah dengan hukum yang harus diselesaikan. Saya mendengar juga beberapa purnawirawan TNI, Polri, bahkan yang aktif juga menjadi tim inti dari Anies Baswedan untuk menuju atau menapak ke 2024. Bahkan ada direktur utama salah satu bank BUMN juga menjadi tim dari Anies Baswedan. Fine, tidak ada masalah apa-apa. Tapi bahaya ini, kalau direksi BUMN atau TNI, Polri yang aktif melindungi Anies, saya akhirnya menduga, apakah ini ya yang membuat Ketua KPK jadi gamang begitu? Bahaya. Negeri ini mau dibawa kemana kalau seorang Anies Baswedan yang mempunyai rekam jejak politik identitas yang membuat polarisasi rakyat di Jakarta terpecah belah pada saat Pilgub tahun 2017 tetap diusung. Saya tidak habis pikir mau dibawa kemana Indonesia ini. Saya mendengar juga salah satu menteri dari Presiden Jokowi akan diplot bergandengan tangan dengan Anies Baswedan tahun 2024. Apakah ini ya seolah-olah Anies menjadi tak tersentuh? Saya protes sebagai rakyat. Sebagai rakyat Jakarta, saya protes. Kalau orang-orang dari pemerintahan sudah bermain dua kaki seperti ini, apalagi ada isu TNI, Polri, Purnawirawan maupun yang aktif juga sudah membentuk tim inti begitu. Apalagi
pentolan-pentolan BUMN juga menjadi tim inti. Saya merasa ini negara ini yang dipermainkan oleh kaum kadal. Sahabat Indonesia, saya bingung dengan perjalanan hukum di negeri ini. Ada orang yang korupsi 100 juta, 200 juta, 1 miliar ditangkap oleh KPK. Ada OTT, operasi tangkap tangan. Tapi mengapa seorang kepala daerah yang ada di Jakarta yang mempunyai masalah yang begitu besar tidak kunjung ditangani oleh KPK? Ada apa dengan KPK? Anies Baswedan ini kok sakti sekali. Sahabat Indonesia, saya tidak mempunyai masalah pribadi dengan Anies Baswedan, tapi saya menghimbau atau mendorong KPK untuk bertindak adil, memperlakukan sama semua orang di muka hukum. Saya menunggu kapan Anies Baswedan dipanggil katanya menjadi saksi. Bahkan kemungkinan ada dugaan dia juga bisa menjadi tersangka. Kapan Pak Firly Bahuri? Kapan? Yang kedua, saya juga menghimbau kepada direksi-direksi BUMN. Bahkan salah satu Menteri Jokowi yang bermain api hanya untuk kepentingan sendiri demi 2024, saya sebagai rakyat akan mengkritisi terus sampai kapanpun. Ini membuat saya bingung, negara ini akan dibawa kemana kalau dipermainkan oleh elit-elit tertentu. Beberapa pengusaha juga katanya juga sudah bergabung. Ada partai-partai yang dimiliki oleh pengusaha yang selama ini mendukung Jokowi juga akan bergabung di tim intinya Anies. Bagi saya, sedih saya. Bagaimana soliditas partai pendukung Jokowi akan bisa bekerja dengan baik mensupport presiden kalau mereka sudah bermain api untuk tahun 2024. Beberapa pengusaha, beberapa pemilik partai, perusahaan partai dalam tanda kutip, sudah mendapatkan kompensasi. Ada yang anaknya jadi menteri lah, adiknya jadi menteri, keluarganya jadi menteri, masih saja bermain api. Ini bagi saya tidak fair. Mereka harus tuntas untuk menyelesaikan tugasnya membantu presiden. Kalau tidak, amburadul negara ini. Jadi saya sudah tahu siapa menterinya. Akan kita lihat bersama. Sebagai suara rakyat, saya akan memonitor terus apakah kiprah menteri ini murni untuk membantu Presiden Jokowi atau ada agenda pribadi. Sahabat Indonesia, ini bagi saya suatu refleksi dalam kehidupan berkebangsaan kita. Ada sesuatu yang telanjang mata di depan kita biarkan begitu saja. Ketua KPK sudah mengumumkan bahwa Anies akan dipanggil, tapi buktinya sampai detik ini tidak ada follow up. Kalau model seperti ini saya melihat KPK tidak fair. Beberapa kepala daerah lain yang mempunyai kasus dan kebetulan tidak mempunyai bargaining politik ditangkap, dipersangkakan. Tapi di depan mata ada kepala daerah yang mengobral uang rakyat, dibiarkan begitu saja. Terakhir saya mohon kepada KPK untuk segera menindaklanjuti, menunaikan janji yang pernah diucapkan oleh KPK untuk memanggil Anies Baswedan. Dan saya sebagai rakyat mohon agar penggunaan dana-dana yang selama ini aneh seperti kelebihan bayar, terus kemudian bantuan hibah kepada ormas-ormas pendukung Anies Baswedan, terus kemudian pembayaran komitmen fee, formula itu ditelisik, jangan dibiarkan begitu saja. Ini bukan uang pribadinya Anies Baswedan atau nenek moyangnya, tapi ini adalah uang rakyat Jakarta, sebagian uang rakyat Indonesia juga. Tolong kami jangan dipermainkan.
Hukum ini harus melindungi semua, jangan ada pilih kasih. Sekali lagi pesan saya terakhir kepada Ketua KPK, saya menunggu Ketua KPK dan jajarannya menunaikan janjinya untuk mempersangkakan atau mungkin memanggil Gubernur Anies Baswedan. Dan sekali lagi tolong berlaku adil lah untuk bangsa ini. Paling akhir lagi kepada para pembantu presiden, baik yang jadi menteri maupun yang direksi BUMN, hati-hati melangkah. Rakyat tidak bodoh, kami akan memonitor langkah Anda. Kalau Anda bermain politik, main aman untuk tahun 2024, kami tidak ikhlas. Kami ikhlas Anda bekerja sesuai dengan tupoksi Anda, sesuai dengan amanah Anda membantu Presiden Jokowi, bukan membantu yang lain. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya tentang kegeraman saya menunggu kabar yang tidak kunjung datang. KPK memanggil Anies Baswedan dan mempersangkakan untuk kasus-kasus yang lain. Juga ada selentingan kabar yang menurut saya A1 bahwa sudah ada pembentukan tim ses. Negara lagi pandemi, mereka berpesta pora membentuk tim ses 2024. Ini kampret semua nih. Marah saya. Tidak ada rasa empati untuk bangsa ini. Kenapa mereka tidak mencurahkan dulu untuk rakyat Indonesia dimanapun berada? Mereka masih punya agenda masing-masing. Belanda masih jauh istilahnya. Tahun 2024 masih jauh. Sekali lagi saya mohon kepada garda bangsa TNI Polri untuk bersikap netral. Jangan bapak-bapak melacurkan nasionalisme bapak-bapak yang terhormat demi mendorong seseorang yang menurut saya tidak pantas menjadi pemimpin republik ini. Itu saja pesan saya. Terima kasih. Jangan lupa pakai masker. Masker ini penting buat kita dalam menjalankan aktivitas supaya kita terhindar dari paparan virus corona. Masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, dan salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi S. Kamil.